Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas taqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Staturan masih perjalanan ya, jalannya macet di Kepoh itu loh. Pintu keluar tol kan macet gitu. Kalau sejak dari habis Bangjo Ndelanggu itu ya wis mulai macet ya. Untuk mengisi waktu ini saya sampaikan ya misi untuk mengisi kekosongan waktu. Yaitu tentang nasihat Rasulullah SAW supaya kita ini waspada dengan gemerlapannya dunia. Waspada dengan gemerlapannya dunia. Saya bacakan satu hadis dari hadis Bukhari, hadis yang ke 5945 ya. Nah, saya bacakan langsung ke matanya ya karena sanadnya panjang dan waktunya singkat. Mudah-mudahan bisa satu hadis ini bisa bisa selesai ya. Karena hanya untuk mengisi waktu saja. Yaitu Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Abu Ubaidah, mengirim Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Nah, ini sahabat yang terkenal ya. Ini nyai intelijen tingkat tinggi juga ini. Yang sekarang namanya dipakai oleh juru bicara Hamas itu ya. Abu Ubaidah itu ya. Mengutus ilal Bahrain ke Bahrain, yakti yang dia datang bijizyatiha, yang dia datang membawa jizyahnya. Jizyah itu seperti upeti gitu ya, pajak atau upeti. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia Rasul itu solaha al Bahrain, mengatakan solaha perdamaian ya, kepada al Bahrain. Wa amaro dan menjadikan amir alaihim atas mereka, atas penduduk Bahrain, Al-Ala ibnu Hadrami, orang yang bernama Al-Ala ibnul Hadrami. Faqadima Abu Ubaidah, maka Abu Ubaidah datang bimalin minal Bahrain, ya, bawa harta dari Bahrain. Fasami'at, maka mendengar al-Ansaru, orang-orang Ansor, bikudumihi, dengan kedatangannya. Orang Ansor mendengar kedatangan Abu Ubaidah tadi. Abu Ubaidah pulang ini membawa harta. Nah, mereka sama tahu gitu ya. Fawafathus sholatal subhi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bersegera ya, mendatangi salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma insarafa, maka tatkala sudah selesai salat subuh, ta'arradu lahu, mereka mengerumunin para sahabat tadi, Ansar mengerumunin Nabi. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW tersenyum. Hina, ketika ra'ahu, melihat mereka berkerumun itu Nabi tersenyum ya. Wa qala, dan Nabi bersabda, "Adunnukum sami'tum bikudumi Abi Ubaidah." Aku menyangka bahwa kalian itu mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Wa nahu, dan dia dia datang bisain dengan satu, artinya dengan buah harta.
Qalu mereka berkata ajal ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala maka Nabi bersabda fa'absiru maka bergembiralah kalian. Wa amilu ma yasurukum dan berangan-anganlah terhadap apa yang menyenangkan kalian. Wallahi maka demi Allah mal faqra bukanlah kefakiran yang asa alaikum aku khawatirkan atas kalian. Walakin nakan tapi asa alaikum yang aku khawatirkan atas kalian antubsato alaikum bahwasanya dihamparkan kepada kalian, dibukakan kepada kalian dunia. Kama sebagaimana busitot ala mangka nakablakum sebagaimana dihamparkannya atas orang yang sebelum kalian. Fatanafasuha maka mereka berlomba-lomba kepadanya pada dunia tadi. Maka kalian berlomba-lomba dengan dunia tadi. Kama tanafasu sebagaimana mereka orang-orang dahulu itu berlomba-lomba terhadap dunia. Fatul hiyakum maka membinasakan kalian dunia tadi kama alhadhum sebagaimana membinasakan mereka. Ini hadisnya ya. Kemudian dari sini itu tadi ceritanya Nabi itu pernah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke Bahrain. Yang waktu itu Bahrain masih negeri kafir gitu ya, masih negeri kafir. Tetapi ada hubungan damai dengan Rasul, hubungan damai. Gitu ya. Jadi Rasul itu kalau dakwah dulu kirim utusan, menawarkan 3 hal. Masuk Islam, tidak mau bayar jizyah. Kamu bayar jizyah kepada pemerintah Islam, nanti diberikan fasilitas beribadah, silakan beribadah menurut agama masing-masing gitu ya. Kemudian nanti kalau kalian diganggu oleh orang kafir lainnya, negara lain, nanti tak bantu, tak iwangi wis, tak jamin keamanan kamu. Wah kayak gitu. Nah, ini orang-orang Bahrain ini memilih membayar jizyah karena gitu ya. Kalau Bajir tidak mau perang, kamu perang, tak bunuh atau tak tangkap, tak jadikan budak. Wah, pilihannya 3 itu saja. Nah ini orang Bahrain memilih bayar jizyah mereka. Kan ya. Bayar jizyah itu tiap tahun per kepala dewasa, yang dibayar ya orang-orang dewasa yang sudah dewasa per kepala bayar setiap tahun 1 juta. 1 juta. Dan itu pun pane wong 5 kan gur pinten nggih. 5 juta nggih. 5 juta. Nek sing sugih, dibandingkan dengan orang suruh bayar pajak loh. Pajak ini kan pajak ada yang bayar pajak miliaran gitu. Sampai miliaran. Kan gitu. Gitu. Dan orang-orang Amerika yang apa namanya atau orang luar tuh, orang Eropa tuh, mereka memandang lebih baik Islam. Dengan Islam tuh walaupun ditarik jizyah itu lebih ringan daripada membayar pajak katanya kan gitu. Nah ini Bahrain gitu, udah, akhirnya apa namanya Abu Ubaidah datang sana mengambil jizyah tadi, kemudian pulang. Nah ini ya. Nah setelah pulang orang-orang mendengar kedatangan Abu Ubaidah tadi, orang-orang Ansor, mulai ini baru jaluk, baru nari pajak gitu. Biasanya kan kalau gitu kan terus didumi, katanya, didum gitu, ada harta apa namanya jizyah ini. Orang-orang dibagi, didumi oleh Rasul. Mereka tahu. Ya, orang itu gitu nggih. Sanadyan to ngedume iki subuh. Niku nek dum-duman ya tetep do mangkat, ngoten lho nggih. Coba saniki nek dum-duman subuh mawon. Subuhan teng masjid ngono. Nggih, pembagiannya subuhan teng masjid. Subuh jam 4:30, 4:30 wis mangkat niki. Niku nek dum-duman nggih. Ngaten ta nggih. Nek dum-duman dunya iki ngoten niku. Rung jame wis mangkat. Kan ngoten. Nek dum-duman gawean wis jame rung mangkat. Wis jam rung mangkat. Gitu-gitu nggih. Ya. Tetapi ini bukan bukan maksud apa merendahkan orang-orang Ansor loh, orang-orang itu dijamin masuk surga itu loh. Ini sebagai contoh kita saja, contoh kita orang-orang yang sudah dijamin masuk surga mereka, tidak boleh merendahkan mereka.
Nanti jangan salah paham ya. Dari merendahkan dah. Kan semuanya itu ada pelajaran di sana kan gitu. Maka datang subuh, setelah subuh selesai Nabi sudah tahu ini orang-orangnya ngerti kayak apa gitu. Dar dum-duman ini ngerti gitu. Terus apa namanya? Nabi dikerumunin oleh orang-orang tadi. Selesai orang-orang berkerumun. Wah, ini dirubung. Nabi terus nyebut, saya tahu, saya menyangka kalian mesti sudah dengar ini berita kedatangan Abu Ubaidah membawa satu, kalian mesti sudah dengar ini. Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah, ajal ya Rasulullah. Sudah, tidak apa-apa, bergembiralah kalian, ya, bergembiralah dan berangan-anganlah dengan apa yang menyenangkan kalian. Nek cara sakniki wis angen-angeno. Bariki arep tak tunggu tuku motor, tak nggo tuku perhiasan, nggo nyaur utang, ora nggo nyaur utang. Dadi wis kowe berangan-angono kono tak tupi berangan-angono wis yang senengan lho. Ini. Jadi orang kan kalau akan mendapatkan apa jenenge? Mendapatkan duit itu ditanyakan wis ya, nritik ya niki. Apa jenenge? Sing arep dituku. Daftar sing arep dituku kae. Iki sesuk bakal mudhun bantuan pira? Pinten penake? 10 juta kurang akeh mboten. Bantuane terus tok 10 juta wis daftar ya Bu sesuk Bu karo bojone. Iso gitu 10 juta iso nggo iki ya, nggo iki wis didaftar. Ya sik ngono kan, wis berangan-angan kono wis nggo apa kono seneng. Kan itu ya. Tetapi bukan itu yang saya khawatirkan. Ya, ketahuilah yang saya khawatirkan itu bukan kemiskinan atas kalian. Tapi yang saya khawatirkan itu nanti kalau sudah dibukakan dunia, harta dunia ini. Terus kalian sama berebut nanti. Berebut harta dunia ini sehingga kalian binasa. Ini pernah terjadi zaman dulu. Seperti orang-orang dulu dibukakan harta kemudian membinasakan mereka kan gitu. Karena orang dengan harta itu kan terus bisa saling membunuh kan gitu. Terjadi peperangan kan gara-gara harta. Dan nanti kalau di hadis yang lain yang membinasakan selain dibukakan harta itu sifat bakhil. Orang kalau bakhil kan juga gitu. Dengan bakhil itu nanti bisa penumpahan darah. Nah, karena apa? Orang itu semakin kaya semakin bakhil. Semakin kaya semakin bakhil. Menurut presentasi presentasi yang dikeluarkan. Saiki uang didet 100.000. Terus ngetokke 10.000 kan jek 10.000 jek napa? Jek enteng nggih. Enteng to nggih. Ngetokke 50.000. Wah, cara apa wis? Terus saya tak 50.000, cinta 50.000. 50% to nggih. Saiki nek ndedet 1 miliar. Ngetokke 500 juta. 50% lho nggih. Niku kira-kira padahal nggih ben gak ndedet 100.000 wani lho 50%. Gak melarat nggih ben ditegur 100.000, ngetokke 50% wani. Saiki sugih dite 1 miliar, kan ngetekke 50%, 500 juta. Wani nang mboten kira-kira. Kok ugi? Nah itu jarine definisi semakin kaya semakin pelit gitu. Semakin bakhil itu rawani ngetokke kaya jek miskin dalam persen, bukan dalam jumlah duitnya lho nggih. Dalam persentase. Padahal paling ngetokke 100 juta ngono wis akeh niku. 10% niku wis akeh ya nen. Nah nggih. Kan gitu. Aja neh 100 juta, 2,5% nih. Pinten 20 juta nggih. 20 juta ngono wis ketok akeh, waduh 20 juta iki zakate iki. Kok akeh men. Wis malah opeh nak sing nampa no. Nak sing nampa. Kene nyambut karo kosok gerdo nampa. Ha kowe sing bagian larat tak dumi. Agak bagian sugih. Gue ora gelem nggih. Karena orang yang dilihat itu 25 jutanya. Dia tidak melihat 975 juta. Yang dicekeli loh, wah akeh banget. 970
5 sing dicekel sing ditokke lalu tahu juta cah. Itu uang kayak. Nah gitu ya. Jadi gitu. Jadi nanti kalau sudah dibukakan harta dunia, orang itu tadi semakin pakil, akhirnya saling menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia tadi kan gitu. Ini ngaten. Niku sing gambaran. Terus gambaran sing rada nyata. Sakniki napa jenenge dana-dana niku. Dana niku depen dana desa niku mboten dereng enten nggih. Terus 1 miliar, saiki 2 miliar. Kira-kira korupsine karo zaman durung dana akeh ndi karo saiki? Kan ada kesempatan gitu loh nggih. Iki artinya kan dibukakan kan dunia. Dunia dibukakan kowe setahun tak kei 2 miliar saiki wis kelolaanan ngono. Nggo bangun desa. Wah, itu nggih sakniki nggih. Zaman kemarin dong ngono ra iso korupsi le korupsi sithik. Wah, saiki ngene. Ya orang dibukakan dunia akhirnya wah siki nek gur 1 juta ra kroso ki. Ya 2 miliar kok akhirnya kan itu tadi menghalalkan secara itu yang itu benar kan membinasakan dia. Oke, membinasakan dia akan menyebabkan masuk neraka itu loh. Masuk neraka kan binasa kan ini. Itu kalau dibukakan dunia begitu. Nek apa-apa wis gampang gitu. Itu malah justru orang cenderung gampang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dunia dibukakan ya akan membinasakan. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan artinya ini sebagai sinyal bahwa Rasulullah itu tahu iso akhir zaman gitu. Dunia itu dibukakan, kemudian orang-orang sama berebut. Ya, berebut dunia tadi, berlomba-lomba mencari dunia tadi, tidak mengenal halal haram. Wis pokoknya penting itu oke. Nah, kan dan itu yang akan jadikan binasa, kan itu. Dan sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa ini juga sebagai berita bahwa kehidupan itu semakin mendekati kiamat semakin kaya orang. Kemarin kan sudah disampaikan ya. Akan datang suatu zaman nanti orang membawa sedekah emas lebih kau. Sedekah. Rane le nampa. Kabeh wis sugih. Dikate yang lain sama, oh kowe lek saiki no gak ingin tak tombo. Saiki aku harus sedekah iki. Yang kan aku ya tombo dan. Nah, itu lagi. Kan itu lagi. Itu akhir zaman begitu itu. Nah, kemudian hadis itu disampaikan supaya kita itu sedekah sekarang ini nggih, sebelum apa jenenge? Sebelum datang waktu itu saiki mumpung jauh sing nampa sedekah. Kita ngerti salikin nggih. Malam Senin dek nggih. Ngerti salikin malam Senin dek nggih. Hadisnya jadi pupung cek kalian nampa. Nggih. Nek saiki iki nek nggon bantuan kan kabeh ngaku miskin to malan. Aku dibantu ya gelem. Ya cek dangun nggih. Sampun. Ya, baiklah sampai di sini dulu untuk mengisi waktu menjelaskan alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kajian kita surat Al-Kahfi ayat 98-99 sampai pada bagian akhir tentang ayat-ayat yang berkaitan ya tentang janji Allah itu benar pasti terjadi. Kemudian kita sampai surat An-Nisa itu ya, baru yang satu itu. An-Nisa ayat yang ke 122 sudah ya. Catatan saya di sini. Sekarang kita lihat surat Al-A'raf ayat 44. Al-A'raf itu surat yang ke-7, ayatnya ayat ke-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal dhalimin. Wa nada dan menyeru siapa ashabul jannah, penghuni jannah, penduduk jannah. Menyeru siapa? Ashaban nar, penduduk neraka. An bahwa qad wajadna, sungguh kami dapati ma wa'adana rabbuna haqqo, apa yang menjanjikan kepada kami Rabbuna, pemelihara kami, haqqon, hak, benar ya, janji Allah itu benar. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, maka apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan kepada kalian itu juga benar? Itu ya, bahwa orang beriman akan mendapatkan kebaikan di jannah, bahwa orang-orang yang kafir akan disiksa di neraka. Apakah benar? Qalu, mereka jawab na'am, iya. Fa'adzana mu'adhdhinun, maka mengumumkan orang yang mengumumkan, yang mengazani, maksudnya menyeru gitu ya, menyeru mengumumkan, bainahum, antara mereka, an bahwa laknatullahi 'alal dhalimin, laknat Allah atas orang-orang zalim. Ini janji Allah itu benar pasti terjadi kan, ini kan apa yang Allah janjikan itu hak. Nah ini sekaligus ayat ini kita lihat dulu ya. Ayat ini kan berarti ahlul jannah sama ahlul neraka itu bisa ngomong, bisa gitu. Ini buktinya. Ngomong-ngomong gak piye? Lah nek wonge sing swarga ning neraka ya kepanasan. Nek sing neraka swarga ya kepenaan kan gitu kan. Lah wong saiki kita bisa ngomong pakai HP kok ngomong ning kono gitu. Gitu nggih. Saiki lho sekarang di dunia ini kita kan bisa bicara sama orang-orang di Arab sana, orang kaji niku saged omongan, nek wong kaji kan saged omongan nggih. Dengan yang jauh-jauh bisa. Apalagi cuman nanti di akhirat ya teknologinya lebih canggih mesti nih. Gitu loh ya. Artinya bisa bicara bisa. Dan mereka juga menyaksikan ini orang-orang beriman mendapati apa yang dijanjikan itu benar. Orang-orang yang di neraka kamu dapati juga yang dijanjikan itu benar. Iya, mereka tidak bohong. Iya, memang kami dapati. Kami disiksa seperti ini. Gitu ya. Jadi sekaligus jadi peringatan bagi kita bahwa orang-orang yang beriman nanti akan mendapatkan jannah, kebaikan. Orang-orang yang kafir akan disiksa di neraka. Nah ya, Surat Al-A'raf ayat 44 sudah. Berikutnya surat Yunus ayat 4 dan 55. Surat Yunus itu surat yang ke-10. Ayat 4 dulu ya. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus sholihati bil qist wal ladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Ilaihi kepadanya, kepada Allah, balik kepada Allah ya. Marji'ukum tempat kembali kalian. Ya, kalian akan kembali kepada Allah. Jami'an semuanya. Kalian nanti akan kembali kepada Allah semuanya, tidak terkecuali. Wa'dallahi haqqo, janji Allah itu hak. Janji Allah itu benar nih yang diambil ya, yang di poin yang kita ambil di sini.
Innahu sesungguhnya Allah itu yabda'ul khalqa, memulai penciptaan. Memulai penciptaan. Tsumma yu'iduhu, kemudian dia mengulanginya. Nyiptakan pertama kali, lalu mengulangi ciptaannya itu. Maksudnya gimana? Manusia diciptakan pertama, Nabi Adam, ya. Lalu diciptakan lagi manusia-manusia berikutnya. Atau manusia diciptakan dulu, nanti mati, nanti diciptakan ulang lagi. Itu ya. Kalau kita baca di hadis Sahih Bukhari itu, ada bagian tubuh manusia di sebagian katakan di daerah tulang ekor ya, di bagian tulang ekor itu, bukan ekor, tulang ekor ya. Itu ada namanya ajbudzanab ya. Ain jim ba zal nun ba ajbudzanab. Jadi manusia itu semuanya kalau mati itu hancur semuanya kecuali bagian yang namanya ajbudzanab itu. Nanti manusia juga diciptakan dari situ. Itu tidak hancur itu. Bentuknya apa wallahu alam, tapi yang jelas ada bentuk di daerah apa? Tulang ekor itu namanya ajbudzanab kalau dalam bahasa Arab, enggak tahu bahasa kedokterannya apa nih. Terus itu nanti tidak hancur. Nanti manusia diciptakan dari situ gitu. Muncul lagi, tumbuh lagi manusia seperti sebelumnya. Ngoten ya, di hadis Bukhari nanti barangkali kita sampai belajar sampai sana. Begitu ya. Ini juga sama, Allah menciptakan ciptaan lalu mengulangi lagi. Tujuannya apa? Liyajziyal ladzina amanu. Nah ini, kok diulangi lagi mati, kok dihidupkan lagi? Tujuannya untuk dibalas kelakuannya, perbuatannya ketika di dunia itu dibalas oleh Allah. Bagaimana itu? Ini untuk orang-orang yang beriman, liyajziyal ladzina amanu wa amilus sholihati bil qisti. Dibalas orang-orang beriman dan beramal soleh itu dengan kistun, adil. Kisti itu adil. Sedangkan orang-orang yang kafir, waladzina kafaru, orang-orang kafir itu lahum, bagi mereka ada syarabun min hamimin. Syarab itu apa? Minuman. Min hamim dari cairan yang sangat panas. Hamim itu air cairan yang sangat panas. Wa adzabun alim, dan siksaan yang pedih bima kanu yakfurun, dengan sebab mereka itu kafir, gitu. Disiksa oleh Allah sampai kapan? Sampai ila masya Allah, selama-lamanya gitu. Sampai waktu yang Allah kehendaki, tidak tahu sampai kapan, ya jelas abadan abada gitu ya, selama-lamanya. Begitu ya. Kayak ini yang kita ambil kan wa'dallahi haqqo ini saja, tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah. Mulane teng donya niku aja gumedhe, aja rumangsa gedhe. Gumedhe gak rumangsa gedhe ta nggih. Merasa besar, jangan gitu. Jadilah orang yang tawadhu, merendah kepada Allah gitu, jangan merasa besar. Baru-baru ini lah Indonesia kena napa niku? Napa? Pusat Data Nasional nggih. PDN nggih. Napa? Kena hack, kena virus apa itu, di hacker. Jadi ini teman-temannya Pak Tris ini, Pak dosen Pak Tris ini kemarin cerita kepada saya mau ke luar negeri jadi nggak bisa karena datanya hilang. Datanya sekarang belum muncul lagi. Jadi sudah daftar, sudah harusnya berangkat bulan Agustus atau September. Nah, tidak tahu sekarang ini piye. Datanya sudah ada di situ semua, jadi semua sudah tersentral di situ. Sekarang datanya bisa dibuka. Wes, piye gitu. Jadi menungso itu kayak gitu itu. Nah, ternyata menurut sebagian tadi saudara kita ini, dosen-dosen ini, itu ternyata datanya itu terlalu mudah untuk dihack gitu. Jadi orang pintar-pintar banget iso jane, karena tidak ada pengamannya. Gitu. Jadi dibuat pakai Google itu tidak ada pengamannya, tidak ada enkripsi, tidak ada macam-macam, sehingga gampang sekali dibobol. Gitu ya. Untuk sekedar menunjukkan bahwa itu tadi, kadang-kadang orang itu sudah rumangsa wis ngene. Nah, dibuat begitu, akhirnya yang terang-terangan dampak jelas itu orang-orang dong ngantri di bandara. Goro-goro napa paspore niku ora iso dienggo karena datanya neneng. Paspore iso digawa, duduke kene dibuka komputernya nggak bisa. Jadi antri panjang di bandara, orang-orang dari luar negeri mau masuk atau dari dalam mau keluar ora iso gitu. Antri ya gara-gara itu.
Gitu ya, contohnya seperti itu. Kembali ke kita, jadi rasa gumede, jangan merasa wah kusong ini. Jangan, itu Allah kuasa untuk membalikkan semua itu kok. Wahdan ya, kembali ke sini tadi ya. Karena Allah, kita akan kembali kepada Allah. Ilahi marji'ukum jami'an. Ayat 55 surat yang sama kita lihat ya. 55. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ala ketahuilah inna lillah sesungguhnya milik Allah ma fis samawati apa saja yang ada di langit-langit, di beberapa langit, wa ma fil ardi wal ardi dan di bumi. Ala ketahuilah inna wa'dallahi haqqun sesungguhnya janji Allah itu hak, benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi sebagian besar mereka la ya'lamun tidak mengetahui, ramudeng gitu ya. Ini juga ditegaskan kepada kita bahwa semua yang ada itu milik Allah, baik di langit, di bumi. Di ayat yang lain wa ma bainahuma gitu ya, di antara langit dan bumi itu juga miliknya Allah semuanya. Tidak ada yang terkecuali, termasuk kita. Awake dhewe niki juga kagungannya Allah. Kula panjenengan sampeyan niki lho. Kan kita kalau keseripahan itu ndungane pripun? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kan itu tadi. Inna lillah, kita ini miliknya Allah. Inna sesungguhnya kami, kita lillah miliknya Allah. Wa inna ilaihi dan kita kepada Allah rajiun, kita akan kembali kepada Allah. Jadi awake dhewe niku kita itu tidak memiliki diri kita sendiri. Apa meneh kok duit? Ora. Apa meneh kok mobil omah mboten? Wong kita tubuh kita itu kita tidak punya kok. Miliknya Allah. Ngoten. Mungkin nek sing bantah, ora iki, aku duwe iki. Saiki gimana caranya nolak lara coba? Lara lho nggih. Kabeh wong ora sing gelem lara. Ning kan enek wong lara ta nggih. Enten sing dereng nate lara. Wit cilik tekan sakniki enten sing dereng lara. Nggak ada, semua pernah sakit. Kalau ada ngancung nggih kula takoni nggih. Nggak ada, pernah sakit. Padahal kita semua kan nggak mau sakit. Nggak ada yang mau sakit, tapi pernah sakit kan? Itu bukti bahwa kita tidak memiliki tubuh kita. Ini lho. Oh tak indah nih, tak iya indah nona kena. Aku tak olahraga kena. Makan bergizi kena wis ta. Ning tetep lara ta nggih. Tetap loro gitu. Artinya apa? Itulah bukti bahwa kita tidak punya diri kita sendiri. Sudah tak terbantah itu. Tak terbantah itu bukti. Terus semua orang kan ya sire kan ya ora gelem mati to, sire lho gitu. Sip enak nek dunya iso ngene iso ngene. Tapi mati juga kan? Kita semua yakin kita bakal mati. Semuanya yakin. Bahkan orang komunis, orang apa? Radya agama niku ya yakin nek mati. Soalnya nyiapke kuburan. Kan gitu ya, di Soviet sana, komunis atau Cina sana, di Cina yang komunis itu, mereka juga menyiapkan lahan untuk kuburan. Kenapa? Karena mereka yakin mereka akan mati, gitu loh. Kan gitu ya. Padahal tidak mau loh. Nah, itu contoh, apa namanya bukti jelas bahwa tidak berkuasa atas diri kita sendiri. Nah, nek ngoten, kalau kita sadar bahwa kita itu tidak punya diri kita, lah terus kita mau sombong itu, sing disombongi apa nih, gitu loh. Pinter, malah pinter itu iso hilang kok pinter itu. Bukan wongnya yang hilang, kepinteran itu bisa hilang. Gitu nggih. Tua, dadi pikun, dadi lali. Bisa gitu. Rong antek tua we sosok kadang-kadang ya wis lali, kan itu tuh ya. Apa ilmu-ilmu yang dimiliki jadi hilang bisa gitu. Artinya apa? Ya itu, makanya jangan merasa sok besar atau merasa sok punya, jangan. Jadilah orang yang tahu diri. Sudah, sekarang kita kembali kepada Allah saja. Artinya apa? Ibadah sing bener, nggih, merendah kepada Allah, nyuwun dumateng Allah, ngoten. Kalau secara napa logika atau sekaligus ajaran dini itu ya. Orang itu kalau dia merendah, maka akan ditinggikan oleh Allah. Nek dia merendah, dia ditinggikan. Nek dia meninggi, rasa gede, malah dindeknya Allah. Begitu loh. Gitu. Jadi kalau filosofinya air itu biasanya ya. Air itu kan
mengalir ke tempat yang rendah itu. Artinya orang yang di bawah itu dia dapatkan air lebih banyak malahan. Maka kita juga gitu, ilmu juga gitu. Nah, awake dhewe sinau ngoten niku merendah supaya dapat ilmu yang banyak dari guru-guru kita. Ngoten, ya suku mede. Aku iso aku san, aku ngono iso wisan. Guru muni ngono ya ora entuk ilmu sidane. Gitu ya. Itu hal yang penting kita perhatikan begitu. Yunus sudah, sekarang surat Ar-Ra'd. Yunus tanda nih deh. Ar-Ra'd itu surat yang ke-13 ayat 31. 13 31. Coba ini. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil audu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'u Allahu lahadan nasa jami'a wa la yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min tarihim hatta ya'tiya waqtullah innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau saja Quran itu dijalankan oleh gunung, suyirat, jadi diberjalankan bihi dengannya itu al-jibal, gunung melaku nggak Quran gitu. Al-quti'at bil ardu atau dipotong dengannya itu bumi, jadi bisa memotong bumi dengan Quran itu. Al-kul lima bil mauta atau diucapkan dengannya itu orang-orang mati. Orang mati itu bisa mengucap kayak begitu. Kalau begitu, maksudnya kalau kejadian itu, ini ada yang mahdhuf, ada yang hilang. Mereka tidak akan beriman. Orang-orang kafir tidak akan beriman. Kalau Quran itu bisa menjalankan gunung, bisa memotong bumi, bisa begini-begini, itu pun mereka tidak beriman. Betul lagi, itu mereka tidak berimannya itu mahdhuf, hilang, dihilangkan. Dari ayat biasanya begitu, dalam bahasa Arab dikenal begitu, ada yang mahdhuf. Bahkan lillahil amru jami'a, milik Allah perkara itu seluruhnya, semuanya milik Allah. Afalam yai'asil ladzina amanu, mengapakah tidak yai'as, berputus asa? Afalam adakah, maka tidakkah gitu. Tidakkah yai'as, berputus asa alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu bahwasanya lau yasya'ullah, kalau saja Allah menghendaki, nek Allah ngersake lahadan nasa jami'ah, sungguh Allah akan menunjuki manusia ini seluruhnya. Nek ngersake begitu, tapi tidak ngersake, tidak mau, tidak berkehendak gitu kok. Wala yazalul ladzina kafaru, dan tidak henti-hentinya orang-orang kafir itu tusibuhum bima sonau, menimpa mereka dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Tusibuhum, menimpa mereka bima, dengan apa yang sonau mereka kerjakan. Yang menimpa itu qari'atun, qari'ah, apa, musibah ya. Au tahullu qariban min darim, atau mengenai dekat dari di apa namanya tanah mereka, negeri mereka. Jadi kena musibah, kena malapetaka, atau menimpa dekat dari negeri mereka, bukan pada mereka tapi dekat, di dekatnya sana. Qariban min darihim hatta ya'tiya waqtullah, sampai datang janji Allah. Ini hari kiamat maksudnya ya. Waqtullah di sini janji Allah untuk menghabiskan mereka semuanya, yakni hari kiamat. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak menyelisih janji. Itu kalau Allah kalau berjanji pasti dipenuhi, pasti dipenuhi. Nah sekarang Allah janji apa? Janji akan memenangkan orang-orang beriman. Ya mesti dipenuhi oleh Allah. Kapan? Enggak tahu kita. Tapi mesti menang, mesti menang. Oh gitu loh ya. Jadi apa namanya, ayudhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, kan itu kan ya. Kalau kalian musyrikun, karihal kafirun, Allah akan memenangkan dinnya ini meskipun orang-orang itu tidak suka, orang kafir, orang musyrik tidak suka, tapi tetap memenangkan din. Kapan itu? Nanti kalau Allah kehendaki gitu. Jadi nek cara berjuang ya, nek menang iki mesti menang. Ning kapan itu kita tidak tahu. Wah aku jek urip apa ora? Ya mbok wis mati mungkin, tapi akan menang juga gitu loh. Lah ning aku ora ngrasa, iya memang tidak dijamin pada waktu hidup kita tidak, tapi akan menang. Jadi berjuang menegakkan din ini mesti menang. Tinggal kita itu melu payu, melu nyambut gawe apa ora, ngoten. Itu saja. Gitu ya. Gelemnya nyambut gawe apa ora. Din ini Islam ini akan tegak
orang itu akan masuk Islam, banyak yang masuk Islam dan akan menang. Tinggal kita ikut serta dalam perjuangan ini atau tidak. Kalau tidak, yang rugi kita. Sing rugi awake dhewe. Kalau sering nyampaikan nggih, saya gini nih, saya ngajar begini mulang ngeten iki. Nek kula mboten gelem, mengki diganti kali Allah, ganti liyane. Sing rugi kula. Ngoten lho nggih. Jenengan nggih ngoten ngaji ngeten iki, yo diboikot yo. Ngajine syukur rasa teko yo. Mengki didatangkan oleh Allah orang lain. Jenengan sing rugi, lho gitu loh. Itu gitu. Jadi jangan merasa coba ya aku rata kau wis lah, rata kau lah mau gitu. Nanti diganti sama Allah, gitu loh. Oh jangankan jaringan saya juga gitu sama. Saya kemaki gitu, wah orang samulang, orang bubar, tetap jalan. Oh gitu, tetap jalan diganti oleh Allah orang yang lain. Gitu loh ya. Jadi diri ini tetap tegak sampai waktunya nanti ditegakkan oleh Allah. Kita ikut apa tidak, nah itu pilihan kita. Nek melu untuk ganjaran, orang melu ya wis. Iki cara-caranya ngene lho ya, gambaran. Ada orang punya uang, dia mau bikin rumah. Nah, betul. Gambarannya gitu. Dia mau bikin rumah, damel omah, terus nyeluk tukang, nyeluk pemborong. Nah, gitu. Iki gawe omah ini. Tukangnya napa jenenge? Aleman gitu loh ya. Aleman iki. Aku pokoknya kudu ngene, gajine kudu semene. Golek wong liya. Gitu tuh ya. Kita jangan aleman gitu kepada Allah. Kayak kula niku nek ngaji niku mboten ngangge AC niku mboten penak. Dalam dhewe ora bahasa lho, sak ning barang bahasa kemaki gitu. Ora bahasa aku semua. Ya wes nanti diganti sama Allah gitu, diganti dengan yang lebih baik, ngoten. Jadi jangan aleman sudah. Ayo dhewe niki buruh kepada Allah. Ngoten lho ya, kita itu buruh kepada Allah, nanti digaji ning akhirat sok ben, kok wis warga. Ngoten ya, jangan merasa kita mempunyai sesuatu, jangan. Nah makanya tadi karena gitu apapun itu kita jangan merasa berjasa, ya. Walaupun kita sudah beramal banyak, itu belum apa-apa. Ijek kurang, nek tinggal bayar swarga itu kurang. Makanya kita merendah, kita minta kepada Allah agar diperkenankan untuk tetap bisa berjuang sampai akhir hayat kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man atana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.